efisiensi di segala bidang termasuk dalam hal beban gaji ini, baik dalam hal kuantitas, jumlah pekerja maupun besaran gajinya. Hal ini secara keseluruhan tentunya akan berdampak pada kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia. Dan kemudian tingkat daya saing juga meningkat di dalam dunia usaha antar sumber daya manusia. Dan pengaruhnya secara keseluruhan, secara makro adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita sudah banyak mendengar bahwa Indonesia sudah masuk dalam era krisis ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi yang minus, dampak daripada COVID-19. Dan pemerintah dengan segala cara terus menjaga kondisi perekonomian ini melalui berbagai regulasi. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, tentunya terkondisi untuk merubah orientasi kita. Tidak lagi melulu dalam pikiran kita mencari pekerjaan, tapi bagaimana memulai usaha. Tidak bisa lagi kita berpikir bahwa usia kami masih muda, kami tidak punya pengalaman, tunggu nanti. Tidak bisa. Karena kondisi pandemi sekarang sudah memaksa kita. Dan kondisi ini akan berlangsung dampaknya sampai di tahun-tahun mendatang. Maka anak muda sekarang dipaksa dan terkondisikan untuk memulai usaha dari usia muda, dari sekarang. Di saat ini kita justru dipertemukan dengan dunia maya juga, belajar, beribadah, berkegiatan secara virtual karena kondisi pandemi. Dan kita memang sudah berada di industri 4.0, di mana teknologi informasi menjadi andalan. Maka kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan dalam e-seminar STKC Bangsa, sebelumnya dan juga hari ini, kita telah hadir para entrepreneur muda yang akan berbagi pengalaman memulai usaha dari usia muda. Semoga dengan mengikuti seminar STIKasi Bangsa yang secara berkelanjutan akan diadakan, akan lahir entrepreneur muda yang penuh kreatif dan inovasi menangkap peluang usaha. Saya selaku Ketua STIKasi Bangsa mewakili Sivitas Akademik STIKasi Bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Ibu Anggun Kurniasari dan Bapak Liman Sentosa yang akan didampingi oleh Ketua Tim Pakar kami, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH.MH, SEMM, SPD, MPD, atas kesediaannya untuk membahas tema yang sangat penting dan menarik ini. Memulai usaha di usia muda. Selamat mengikuti seminar dan semoga menjadi pengalaman ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruslaini yang telah memberi sambutan pada e-seminar nasional pada hari ini. Selanjutnya, acara inti dari e-seminar nasional hari ini adalah pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anggun Kurniasari, selaku founder Bright Talk Indonesia, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Liman Sentosa, selaku Final E-Commerce Content Specialist, dengan tema Kunci Sukses di Usia Muda, yang akan dimoderatori oleh Saudari Rizka Damayanti. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Rizka Damayanti selaku moderator. Kepada Saudari Rizka Damayanti, kami persilahkan. Terima kasih MC, mohon konfirmasi apakah suara sudah terdengar? Ya, sudah Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan mati Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH.MH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Ibu Ruslaini, SMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Zainal Abidin, selaku Ketua Biro Akademik Mahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, kemudian yang terhormat para dosen dan staf akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan yang tak lupa yang saya hormati kedua narasumber kita pada, yaitu yang pertama ada Ibu Anggun Kurniasari dan Bapak Liman Sentosa, serta para peserta yang telah hadir pada hari ini.
Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti acara seminar kita pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Rizka Damayanti, mahasiswi semester 7 program studiansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagai moderator yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Nah, pada hari ini sangat menarik tentunya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ruslaini, di mana telah hadir di tengah kita kedua narasumber yang luar biasa, sehingga akan menciptakan diskusi sangat luar biasa tentunya. Nah, tema kita pada hari ini yaitu kunci sukses di usia muda. Sebelumnya juga saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, ada Ibu Anggun Kurniasari selaku founder BreadTalk Indonesia, dan yang kedua Pak Liman Sentosa selaku funnel e-commerce dan content specialist. Nah, mungkin bagi para sebagian peserta sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan dari kedua narasumber kita. Nah, langsung saja mengetahui di seminar kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih meraih kunci sukses, bagaimana meraih kunci sukses dalam muda, dan juga bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan motivasi peserta tentang kiat-kiat untuk sukses, untuk berusaha di usia muda, dan juga pengetahuan dan pemahaman serta tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan bagaimana cara kita untuk menyikapi kegagalan dari kegagalan itu tadi yang untuk menjadi motivasi untuk kita bangkit. Nah, untuk mengetahui itu semua, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibu Anggun Kurniasari selaku founder BreadTalk Indonesia. Kepada Ibu Anggun Kurniasari, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah ya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa sekalian, terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya untuk berbagi di seminar kali ini yang diadakan oleh STIE Kasih Bangsa. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa sama-sama belajar di sini, karena saya juga masih baru sebenarnya, si muda ya. Jadi perkenalkan, saya Anggun Kurniasari. Saya adalah ibu rumah tangga yang juga berkarya di sebuah platform atau startup namanya BreadTalk. Jadi BreadTalk itu adalah Marriage Academy for Muslimah. Ya, jadi pendidikan pernikahan dan juga rumah tangga dan keluarga khusus untuk muslimah gitu. Dan saya adalah foundernya sekaligus CEO di BreadTalk Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Saya ada file yang sudah saya berikan ke panitia, barangkali bisa di-share. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih panitia. Ya. Bicara tentang kunci sukses di usia muda, definisi sukses buat masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mendefinisikan sukses itu adalah ketika sudah mencapai tahapan tertentu, pencapaian tertentu. Tapi bagi saya, sukses adalah ketika kita sudah menemukan misi hidup. Kalau di Jepang ada tuh ya, lagi terkenal banget namanya ikigai. Ya, jadi sweet spot ikigai itu ibaratnya seperti passion bertemu dengan skill kita, bertemu dengan potensi kita, dan potensi dan passion itu yang bisa kita kontribusikan untuk dunia. Dan ajaibnya ikigai itu orang mau bayar kita gitu. Jadi bagi saya sukses itu ketika kita sudah menemukan ikigai kita dalam hidup. Dan mungkin barangkali ya di kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana BreadTalk bisa menjadi ikigai buat saya gitu ya. Jadi walaupun saya ibu rumah tangga gitu ya, banyak kerjaan yang mostly saya lakukan di domestik di rumah, tapi saya tetap bisa berkarya di BreadTalk, alhamdulillah. Dan
saya selalu memulai segala sesuatu dari why, strong why, ya, dari strong why saya. Saya kalau mau melakukan sesuatu selalu bertanya gitu, kira-kira kenapa sih saya harus melakukan hal ini? Gitu. Karena waktu sebenarnya terus terang jujur background saya tidak ada background bisnis gitu. Saya kuliahnya di engineer di salah satu kampus di Jakarta, kampus negeri di Jakarta, dan orang tua saya, keluarga saya juga nggak ada yang latar belakangnya ke bisnis. Tetapi ketika memasuki semester akhir skripsian ya, semester akhir kuliah, itu saya sempat juga merasakan quarter life crisis ya. Sempat stres, down, aduh ke depan mau ngapain nih gitu. Saya nggak ngerasa skill saya, potensi saya sebagai engineer itu benar-benar passion saya gitu. Maka dari itu, di akhir tahun itu saya mencari tahu, sebenarnya saya mau ngapain sih setelah lulus ini gitu. Passion saya sebenarnya apa sih, skill yang saya punya apa sih, dan hasil pencarian jati diri itu ya, hasil pencarian Ikigai itulah yang berbuah Bright Talk ini. Baik, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, ya, bicara tentang memulai bisnis gitu ya. Jadi saya sebenarnya memulai Bright Talk ini bukan dari tadi ya skill saya berbisnis, tapi saya memulainya dari kegelisahan saya, ya. Jadi saat di akhir kuliah itu saya gelisah, sebenarnya apa sih yang ingin saya kontribusikan untuk dunia, dan juga apa yang skill yang saya punya sehingga bisa menjadi solusi dari kegelisahan saya tersebut gitu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kegelisahan saya itu ada di dunia pendidikan, karena banyak kayak yang posisinya sama kayak saya gitu, jadi mahasiswa itu salah jurusan segala macam gitu. Dan ternyata kuncinya dari banyak orang yang misalnya salah jurusan itu karena memang salah satunya juga didoktrin, misalnya ya orang tuanya, ada ekspektasi orang tua, bukan doktrin ya sebenarnya, ekspektasi orang tua untuk karir anak-anaknya, kesuksesan anak-anaknya, sehingga menurut saya pendidikan itu dimulai dibenahi dari rumah, dari keluarga, dan kuncinya sebenarnya dari ibu, karena membangun seorang ibu, mencerdaskan seorang ibu sama dengan mencerdaskan sebuah bangsa. Akhirnya lahirlah Bright Talk di situ. Saya ingin mendidik muslimah sehingga nanti ke depan muslimah-muslimah ini bisa berdikari dan juga bisa berkarya, bahagia, dan juga bisa mencetak generasi anak-anak yang juga bahagia, nggak salah jurusan lagi seperti saya gitu. Jadi saya memulainya dari situ gitu, dari misi suci gitu ibaratnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh misi suci, mission statement. Jadi ternyata rekan-rekan mahasiswa sekalian, banyak perusahaan-perusahaan yang besar sekarang itu memulai bisnisnya bukan dari visi ya. Kalau kita kan dari di kampus sudah termindset ya bahwa kita harus tahu visinya apa gitu, baru ke misi diturunkan menjadi misi. Nah ternyata kalau sekarang yang justru harusnya kita temukan itu bukan visinya, karena people don't care don't care who you are and what are you tuh nggak orang udah nggak peduli gitu. Tapi apa yang kamu lakukan itu yang lebih orang-orang suka dan orang-orang tertarik. Ya, jadi misalnya nih kita pengen buat perusahaan e-commerce gitu ya, misalnya saya mau membuat e-commerce yang begini, canggih banget gitu. Tapi orang nggak peduli gitu, kalau misalnya yang kamu lakukan itu nggak berdampak buat dirinya. Nah, makanya banyak perusahaan sekarang memulainya dari apa yang mau dia lakukan, dari misinya dulu. Misalnya kita lihat ya, Facebook mulai dari to give people the power to share and make the world more open and connected. Twitter nih, kalau Twitter juga to give everyone the power to create and share ideas and information instantly without barriers. Jadi
memulainya dari mission statement, dimulai dari kata kerja gitu. Jadi bukan lagi menjadi sebuah perusahaan, menjadi platform terhebat, bukan lagi seperti itu gitu. Mereka memulainya dari sebuah kata kerja yang menjadi misi sucinya mereka. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini. Kuncinya itu ada di bisnis model. Tentunya rekan-rekan mahasiswa di STIE Kasih Bangsa sudah common ya bisnis model, karena ini kan semua mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur. Jadi kerjanya pasti ngotak-ngatik bisnis model. Saya ingin menambahkan insight baru, barangkali baru mendengar. Sebenarnya ada yang terbaru ya ketika saya ikut workshop startup. Bentuk baru dari bisnis model namanya Lean Canvas. Jadi itu lebih cocok buat startup, di mana startup itu berbeda dengan bisnis. Kalau startup itu dia masih memvalidasi produk dan juga memvalidasi marketnya, sehingga ada beberapa komponen yang dia berbeda. Misalnya nih, kalau di sini bisa dilihat ya bagian tengah dan bagian sebelah kiri. Gitu. Kanan ya, belah kanan. Jadi yang paling kanan di customer segment, kita mulai dari problems-nya dulu gitu. Jadi problems-nya apa, market share-nya sebesar apa, baru nanti kita buat solusinya berdasarkan yang kita punya, potensi yang kita punya gitu. Dan juga kita jangan lupa untuk membenchmark kompetitor gitu. Jadi kuncinya ketika menemukan strong why itu adalah dari situ, dari problems, apa kegelisahan kita, kemudian apa potensi yang kita punya, lalu di mana itu bisa bertemu, dan jadilah sebuah produk ataupun bisnis. Baik, selanjutnya. Nah, ini misi suci kami ya di BrightTalk. Our mission statement is to educate Muslimah, to be great woman, wonderful wife, super mom, and be what you want to be. Itu tagline-nya. Jadi kita menginternalisasi tagline dari mission statement. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan nih strong why-nya, kita akan beranjak ke tahap what. Nah, terus apa gitu kan? Karya yang mau kita ciptakan, platform yang mau kita ciptakan, atau startup yang mau kita ciptakan gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini perlu kita jawab apa keunikan kita gitu. Apa keunikan kita? Apa yang membuat kamu berbeda? Dan kenapa kamu harus ada? Nah, kan kita di sini bisa lihat ya, saya bandingkan misalnya Twitter dengan Facebook. Mereka sama-sama sosial media dan sama-sama idenya tuh mirip. Jadi dia mau sharing ideas gitu. Tapi apa yang membuat Twitter ketika Twitter udah ada, Facebook juga ada gitu. Kenapa mereka tetap bertahan? Nah, yang buat mereka tetap bertahan adalah mereka punya keunikan, sehingga meskipun ada orang yang memang senang menggunakan sosmed tertentu, misalnya Facebook, tapi tetap ada orang bertahan dengan Twitter, kayak itu ya. Misalnya, kalau kita pahami, biasanya orang-orang yang menggunakan Twitter itu adalah orang-orang yang memang senang ngomong gitu ya, topik-topik yang trending itu paling cepat kita temukan di Twitter gitu, karena mereka missionnya adalah without barriers, jadi gak ada sekat, terserah orang mau ngomong apa di situ, sehingga kita kalau misalnya menemukan apa yang trending, kita bisa cari di Twitter. Sedangkan kalau Facebook, kita lihat bahwa Facebook itu lebih menekankan ke connected, makanya fitur-fitur di Facebook itu saya perhatikan terus develop gitu, dia bagus banget. Sekarang udah ada Facebook group itu udah bahkan bisa live di situ, orang bisa live Facebook di situ, bisa buat semacam kuliah Zoom juga di Facebook gitu. Kalau kita bisa pakainya gitu. Sekarang udah keren banget, udah canggih banget Facebook, karena memang titik tekan mereka bukan untuk sharing ngomong apapun, tapi mereka untuk connected gitu. Jadi mereka mencoba menggait pasar untuk biar orang tuh bisa berkomunikasi lebih detail lagi gitu.
kebutuhannya bisa dipenuhi dari situ. Maka kita harus jawab nih, apa wujudmu tuh kayak gimana, bentukmu kayak gimana, terus harus tahu juga kenapa sih walaupun udah ada gitu solusi gitu kan, setiap orang tentunya punya, terkadang kita punya ide yang sama ya sama orang lain, tapi kita harus tahu kenapa sih walaupun udah ada idenya, kita tetap harus muncul gitu ya. Nah, itu yang harus kita temukan. Baik, selanjutnya. Nanti jika saya ada kendala teknis, mohon dikabari ya. Saya khawatirnya sinyalnya bermasalah, tapi mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk lagi ke tadi ya, Lean Canvas atau Business Model Canvas. Maka ketika kita sudah bicara tentang what, gitu, apa yang mau kita bentuk, maka kita harus menemukan uniqueness tadi, uniqueness, dan juga jangan lupa early adapter kita. Kira-kira kita mau masuk lewat mana dulu nih, yang paling memungkinkan bagi diri kita. Gitu. Kalau saya, karena waktu itu saya baru nikah juga, jadi lahiran BrightTalk itu barengan sama lahiran anak pertama saya di bulan yang sama, bulan September. Maka saya bisa masuknya ya ke pasar yang memang seumuran saya atau bahkan lebih tua sedikit atau di bawah saya justru gitu. Nah, saya mencari tahu kira-kira karakteristik market yang cocok buat BrightTalk apa sih. Dari situ saya nanti saya breakdown dan saya sediakan keunikan-keunikan yang memang menjawab kegelisahan pasar saya. Baik, selanjutnya. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk pasar yang saya ingin tembuskan adalah muslimah gitu, karena memang timnya BrightTalk sendiri juga bahkan semuanya adalah perempuan. Jadi kita memang menuju pasar yang spesifik yaitu perempuan dan juga muslim. Karena saya Islam, jadi saya lebih nyaman ketika saya juga membawa produk atau karya yang juga dikemas dalam bungkus Islami gitu, karena saya lebih menguasai hal tersebut gitu. Dan keunikannya di situ ada banyak kompetitor yang juga main di edukasi pernikahan, tapi kan ada yang umum gitu, ada yang pranikahnya aja. Nah, yang membedakan BrightTalk adalah kita khusus untuk muslimah itu udah niche market banget. Terus juga kita bergeraknya di pranikah dan juga pasca nikah gitu, karena kebanyakan kegelisahannya teman-teman yang saya sering sharing gitu sama market saya gitu ya, isu-isu pernikahan cuma dibahas sampai sebatas wedding udah selesai gitu, tapi yang pasca nikahnya mereka jarang ada yang mengedukasi seputar misalnya kalau di Islam ya adab diranjang gitu ya, memulai intimate dengan suami seperti apa gitu, kemudian juga bagaimana bisa tetap produktif walaupun sudah menikah. Nah, isu-isu seperti itu yang kita bawa. Dan bentuknya adalah, kalau bentuknya seperti apa itu nanti akan menyesuaikan bentuk produk ya, produk itu akan menyesuaikan. Jadi kalau kita sudah menemukan kayak apa nih, Marriage Academy for Muslimah, kita mau jualan buku, mau jualan course, mau jualan event, bahkan kita mau bentuk community juga, itu tergantung kesanggupan kita aja. Tapi ya yang jelas kita temukan dulu ide besarnya apa, baru nanti kita turunkan ke produk. Baik, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah tentang bicara tentang tantangan, ya. Cari tahu tentang tantangan, cari tahu tentang masalah gitu. Paling enggak, kalau saya sih belajar ya, ternyata yang saya alami selama pengalaman saya menjalani BrightTalk bahwa memang bisnis itu sebenarnya butuh mentor. Itu saran saya di awal ya. Kita butuh mentor karena kalau sendiri pun ada hal-hal yang kita terkadang memang butuh insight orang yang lebih dahulu menjalankan bisnis. Maka saya mencari guru, mencari mentor. Supaya ketika ada tantangan, saya bisa sharing ideas dan juga bisa mencari alternatif solusi dari mentor itu. Baik, selanjutnya. Ya, ini beberapa, saya mau sharing pengalaman aja. Ini beberapa hal yang pernah saya alami selama berbisnis di BrightTalk. Pernah ditipu partner ya, jadi vendor saya waktu itu gagal produksi dan akhirnya ya rugi ya, biasa lah itu ya. Kayaknya kalau nggak rugi
nggak ini kurang nggak ada bumbunya gitu, sayur nggak ya mungkin. Jadi pernah gitu ya gagal produksi, kemudian saya sudah bayar 50% dan dia nggak sanggup untuk mengembalikan uang saya, dan akhirnya ya sudah gitu. Tapi di satu sisi saya harus juga menyelesaikan PO-nya, customer juga udah marah-marah, dan akhirnya ya sudah, itu waktu saya masih punya anak baru lahiran banget ya, belum bisa tengkurap anak saya tuh, saya ditipu vendor, aduh masya Allah. Dan kemudian juga pernah bongkar pasang tin gitu ya, namanya kan startup ya, startup itu kan masih validasi produk, validasi market gitu ya, kita mesti cari marketnya pas nggak nih, produknya pas nggak nih, kemahalan nggak, ada nggak ya. Karena dulu zaman itu yang namanya platform semacam dulu, sekarang udah banyak kayak Parentshop, terus kayak Joska gitu kan juga sekarang udah common lah ya gitu. Nah, sedangkan waktu saya memulai dulu di tahun 2016 itu tuh nggak ada yang kayak gitu. Bahkan tim saya aja nggak ada yang ngerti gitu. Ini sebenarnya founder mau ngapain sih, arahnya jualan buku gitu. Karena kan orang mindsetnya, oh iya bisnis, ada barangnya, buku gitu. Ada barangnya, course gitu. Sedangkan saya nggak memulai dari situ. Saya memulai kan dari ide tadi ya, ide besar, sehingga saya develop dengan produk. Gitu. Nah, makanya ketika orang nggak nyampe pikirannya sama saya, akhirnya ya udah banyak yang keluar gitu, nggak lanjut, meninggalkan saya sendirian bersama hutang gitu kan. Akhirnya ya itu ya, bongkar pasang tim gitu. Sambil saya juga berdoa bahwa kalau kita membesarkan kapasitas diri, ya insya Allah kita seperti magnet, medan magnetnya nanti menarik orang-orang yang sevisi sama kita gitu. Saya sih percaya seperti itu. Ya, kemudian ditagih pemodal. Nah, juga jadi di tengah-tengah utang gitu ya, ditipu vendor, masih ada utang, kemudian juga utang ke vendor yang baru, kemudian investor menarik modal, jadi ingin dikembalikan modal yang sudah ditanam. Nah, itu memang membuat adrenalin ya, memacu adrenalin tinggi. Terus juga pernah juga diplagiasi oleh kompetitor gitu. Jadi produk saya diplagiat sama kompetitor yang dia akunnya lebih besar dari saya gitu. Jadi orang lebih kenal sama kompetitor saya, otomatis seolah-olah jadi kayak saya yang niru produknya dia, padahal saya lebih dulu gitu. Nah, itu sempat juga tuh akhirnya mediasi gitu ya. Ya namanya akun besar kadang nggak mau susah untuk menurunkan ego ya. Nah, pernah saya mengalami di posisi itu. Nah, akhirnya yang saya pelajari dari berbagai macam pengalaman jatuh bangunnya di BreadTalk, saya merasakan bahwa menjalani bisnis itu memang kita harus punya otot bisnis yang kuat. Dari mana otot bisnis yang kuat itu? Pertama, kita harus punya pemikiran yang strategis gitu ya. Jadi strategis, visioner gitu ya. Kita harus punya mimpi yang besar, juga harus tahu bagaimana membreakdown misi tadi menjadi action-action yang memang actionable untuk dilakukan. Kita harus punya bakat. Kalau bahasa bakatnya strategis ya, kompetitif gitu. Kita harus bisa punya daya saing gitu. Walaupun sekarang katanya zamannya kolaborasi bukan kompetisi ya, tapi memang di bisnis itu kita harus punya daya saing sehingga kita punya keunikan gitu. Kita harus senantiasa membenchmark kompetitor kita. Oh, kompetitor kita ngelakuin apa nih? Nah, itu harus terus update gitu. Jadi nggak yang terserah kompetitor ngapain, saya kayak gini. Enggak, tetap harus melihat juga kanan kiri gitu. Kemudian juga harus punya bakat achiever, bakat aktivator yang dia tuh kita harus punya target dan harus tercapai targetnya, di breakdown misalnya dalam 3 bulan ke depan harus melakukan apa, sebulan ke depan, bahkan minggu ke depan mau melakukan apa. Dan jangan lupa juga kita harus punya bakat learner, pembelajar gitu. Jadi ya tadi saya bilang di awal bahwa menjalani bisnis itu kita perlu mentor, kita perlu guru. Bahkan kita harus adabnya ya, kita meminta guru gitu, meminta kesediaan guru untuk membimbing kita gitu. Senantiasa update ilmu. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi slide selanjutnya? Ya, ini tadi balik lagi saya ke bisnis model. Jadi saya bolak-balik ke bisnis model aja ya, karena memang
Ya, yang saya rasakan selama membangun bisnis itu adalah kita ngutak-ngatik bisnis model atau land canvas ini sebenarnya. Ya, yang perlu hati-hati teman-teman ya, berarti hati-hati di key resource gitu, karena tadi ya SDM kita bisa juga bongkar pasang tim. Nah, itu kita harus tetap hati-hati di situ. Kemudian key activities, gitu, tadi gagal produksi. Nah, itu juga harus dipersiapkan gitu. Kemudian juga partner tadi ya, ditipu sama partner gitu, ada partner atau bahkan kompetitor gitu ya. Itu juga harus hati-hati di situ. Baik. Ya, cukup sekian aja yang bisa saya bagikan, saya sharing di kesempatan kali ini. Terima kasih, moderator. Saya serahkan lagi ke moderator untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih Bu Gun atas pemaparan yang luar biasa, cerita yang luar biasa yang bisa kita petik. Ya, sukses itu adalah ketika kita telah menemukan visi. Sukses itu adalah ketika kita telah menemukan misi hidup, ya Bu An ya. Baik, selanjutnya kita masih memiliki satu narasumber lagi. Nah, narasumber yang satu ini juga kali kedua ya, Pak Liman Sentosa. Selamat datang Pak Liman, ada di tengah-tengah kita. Jadi beliau ini adalah kali kedua mengisi seminar kita. Nah, Sentosa ini adalah seorang influencer yang dimana beliau expert di bidang funnel e-commerce dan konten spesialis yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Jadi mungkin langsung saja saya silakan Pak Liman Sentosa untuk memaparkan materi. Baik, sepertinya Pak Liman kehilangan jaringan. Ya, testing 1, 2. Tes. Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Ya, selamat siang Pak Eka. Apa kabar Pak? Bu Ruslaini, apa kabar Ibu? Baik Pak, selamat siang. Ya, Pak. Ibu Rizka. Ibu Anggun, thank you buat ceritanya Bu. Tambah semangat nih. Oke, teman-teman, hari ini saya kedua. Semoga nggak bosen. Oke, nah hari ini saya ngelanjutin tadi Bu Anggun ya sudah cerita yang bikin saya tambah semangat. Saya share screen ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah hari ini saya mau cerita mungkin lebih detail ya teman-teman supaya habis acara ini teman-teman tadi udah dapat gambaran besar tentang bisnis model dari Bu Anggun. Ya, jadi kalau Anda mau buat satu bisnis ya poin-poin itu tuh yang Anda mesti siapin. Ya. Nah, hari ini saya akan kalau bagian saya mungkin saya akan detailkan pengalaman saya khususnya untuk kita memulai namanya marketing, jualan. Ya. Nah, jadi di Zoom webinar hari ini, ya saya percaya nanti teman-teman ada 3 hal ya yang teman-teman bisa dapat. Pertama, Anda bisa tahu ya bagaimana merancang promosi yang jadi magnet, terus merancang promosi yang bisa diburu sama konsumen. Kalau saya tanya, Anda maunya diburu apa memburu konsumen? Ayo jawab, coba. Maunya diburu apa memburu? Diburu, Pak. Diburu ya. Diuber-uber. Ya. Nah, yang ketiga, saya akan kasih Anda beberapa contekan. Ya. Formula-formula yang tinggal Anda copy paste. Oke. Nah, saya sebenarnya, saya geraknya teman-teman sebagai copy sama konten kreator. Ya. Jadi, saya awal mulanya saya growing di dalam industri, bisnis saya kebanyakan rata-rata saya jualan tapi bangun pasukan reseller. Ya, jadi saya didik
mama, ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak, ya 95% gaptek. Ya, jadi apa seru-seru banget ya ngedidik beliau. Ada satu kisah lucu ya sebelum saya cerita lanjutin. Waktu saya lagi training ya cara jualan pakai Facebook, waktu itu lebih agak advance dikit. Waktu itu saya ngajarin Facebook Ads gitu ya. Setelah 2 jam training, ada satu ibu-ibu di ujung ya eh, duduk manis gitu ya. Pas saya deketin, Bu gimana Bu? Saya lihat komputernya, Masya Allah, itu nggak taunya Facebooknya belum dibuka sama sekali, belum login. Ya. Terus saya tanya, Bu, kenapa? Ibu belum masuk. Dia sembari malu-malu, itu Pak, aduh Pak, astagfirullah Pak, saya lupa Pak, passwordnya Pak, gitu kan. Nah, Bu, kan bisa forget password, Ibu ketik email, ya itu juga Pak, emailnya saya juga lupa Pak. Jadi semuanya dia lupa. Ya, nah, tapi anyway, saya melihat karena modal semangat, ya ibu itu sudah mulai konsisten tuh jualan. Ya, nah jadi poinnya teman-teman bahwa saya belajar banyak tuh ya dari ibu itu bahwa semangat ngalahin segalanya kan. Ya, oke. Ya, nah ini beberapa akun sosial media saya. Ini Facebook grup saya kantong duit, IG saya kantong duit, YouTube saya kantong duit. Ya, oke. Nah, saya sebenarnya juga bingung Fatihan ngundang saya. Saya sebenarnya udah nggak muda lagi, ya umur saya udah 45, ya. Jadi saya ceritanya mungkin kalau Anggun masih muda, Anggun nih cocok. Kalau saya udah nggak muda. Jadi saya coba ingat-ingat cerita saya 20 tahun yang lalu, ya gitu ya. Jadi supaya, nah saya juga mulai teman-teman mulai bisnis itu umur 20-an. Ya, nah ini motor saya pertama untuk ngedar-ngedarin produk ya. Jadi saya jadi pengedar ya, pengedar produk. Ya, jadi saya ngedarin produk, jelasin produk, demo produk pakai papan tulis. Ya kan, wah pokoknya seru dah. Ya motor sejelek itu ya produk taruh di depan, ya terus papan tulis yang bisa dilipat taruh di belakang, kayak Satria bergitar. Wah. Ya kan, terus kalau hujan pakai jas ponco. Ya, istri saya itu golongan ini pelor, nempel langsung molor dia, kalau bahasa Sunda langsung tidur. Nah jadi karena kecapean gitu ya, kita habis presentasi produk ya, dari waktu itu kan sosial media belum booming ya. Nah, jadi saya masih offline gitu kan. Jadi istri saya kadang kalau lagi hujan gitu ya, di dalam jas hujan, dia sembari vlog, sembari tidur gitu kan. Man di mana? Sunter gitu kan. Man di mana? Kebayoran gitu. Mau nyampe rumah gitu ya. Jadi it's not easy. Ya, tetapi apa yang membuat saya semangat teman-teman? Nah, ini cerita rumah. Ya, saya tinggal di rumah kontrak ya di sini dulu. Ya, ini rumah saya sama rumah depannya ini cuma muat bajai. Ya, jadi depannya tanah belum diaspal, dan belakang rumah sebelah saya ini yang hijau ini tempat buang sampah. Ya, wah jadi saya punya anak waktu itu baru anak saya 2 tahun kalau nggak salah, itu kan mulai mau belajar sepeda segala macam gitu ya. Itu nggak bisa main sepeda gitu kan karena jalanannya batu-batu, kalau hujan becek gitu ya. Jadi dream saya satu simple teman-teman, pengen pindah rumah, pengen punya rumah, ya whatever it takes, ya. Jadi saya presentasi ya, itu saya lupa bahwa saya miskin teman-teman. Wow. Jadi karena semangat, ya, saya pernah presentasi waktu itu ke satu rumah demo produk ya. Waktu itu saya jual filter air, ya, sama filter udara. Nah, saya mau jual ke satu rumah, saya bawa motor sejelek ini. Saya lihat mobilnya itu kayaknya pelek mobilnya ya, pelek ya. Pelek mobilnya kayaknya bisa beli motor saya 3 biji kayaknya. Nah, tapi saya saking saya semangat ya, simple saya pengen punya rumah gitu kan. Ya, jadi saya lupa bahwa saya itu miskin. Ya, jadi karena saya lupa, jadi saya minder tuh nggak ada, nggak pede nggak ada teman-teman. Dream saya clear, jelas. Ya, saya punya rumah 2 tahun lagi. Jadi dan saya rupanya hal itu benar-benar jadi booster buat saya teman-teman bahwa dan akhirnya saya bersyukur ya di tahun ketiga ya miss dikit ya saya akhirnya bisa pindah rumah. Ya, nah terus, nah
perjalanan saya ini nggak sendirian, teman-teman. Ya, jadi ini yang paling penting kalau Anda masih muda, ya, jadi selalu hijau kayak daun. Karena kalau Anda kuning, sebentar lagi busuk. Ya, jadi saya dari umur 20-an itu saya cari mentor. Ya, nah ini beberapa mentor saya. Nah, yang anak muda ini punya Ferrari, teman-teman, yang umur 24. Dan saya waktu belajar sama dia, saya udah umur 35. Ya, jadi beda 10 tahunan. Saya merendahkan hati saya dan saya cuek bebek karena saya mau belajar sama anak ini. Ya, dan saya belajar banyak. Terus yang pakai topi ini juga saya belajar banyak dari beliau di awal-awal saya mulai usaha. Ya, terus kalau yang bawah itu juga kolektor lukisan. Ya, kalau Anda nggak kenal beliau kolektor perangko, berarti Anda masih bermain di perangko yang murah-murah. Ya, di sana. Nah, yang sebelah atas itu orang Thailand. Nah, saya juga belajar dari beliau karena waktu itu saya ada kesempatan buat bangun bisnis ya yang global. Nah, kalau yang kanan bawah ini saya belajar soal internet marketing. Jadi pertama kali saya terjun ke internet marketing, saya belajar dari dua anak muda yang di kanan bawah. Nah, poin saya apa, teman-teman? Poin saya adalah bahwa Anda nggak bisa sendiri. Ya, nggak akan bisa. Ya, jadi kalau Anda mau cepat, Anda mesti cari mentor. Pegangan sama dia, yes and done. Jadi kadang saya belajar ya, banyak orang yes Pak, tapi nggak dikerjain. Jadi Anda mesti yes, tapi mesti done. Ya, jangan yes doang. Ya, nah banyak anak muda saya lihat ya dulu yang saya lihat itu yes-nya banyak, tapi done-nya enggak. Ya, teman-teman itu yang saya belajar. Nah makanya dari situ akhirnya saya mulai demo produk ke satu orang, ya kan ngomong belepotan, akhirnya saya mulai ke berapa orang, akhirnya saya mulai dari mulai puluhan, ratusan, bahkan pernah satu Istora Senayan saya berbicara di sana ya. Nah jadi poin saya adalah life changing itu sangat bisa terjadi, gitu ya. Nah akhirnya karena itu pula saya mulai ngebina orang, ya saya ngebina teman-teman ya di dalam reseller saya. Ya, atau lihat usianya. Masih muda-muda kan? Ya. Ya ini beberapa orang yang saya bina teman-teman waktu itu. Ya, ada yang dari senior sampai yang masih junior. Ya, jadi campur aduk. Ya, waktu itu belajarnya macam-macam, ada yang di kelas, ada yang di Starbucks, ya, ada yang di kopi apa gitu. Jadi macam-macam lah, ya. Nah, salah satu juga yang saya bina waktu itu ada Dokter Boyke sama istrinya, saya dekat banget sama mereka. Ya, jadi saya bimbing mereka bagaimana bikin copywriting di video, ya jualan di online. Ya, nah jadi memang saat ini saya juga ada coaching sama beberapa company. Ya, ada juga perusahaan nasional bahan bangunan itu di sana yang lagi saya bangun pasukan resellernya ya buat bangun para tukang. Ya, jadi saya lagi bangun komunitas juga di perusahaan tersebut. Ya, jadi saya ada beberapa company juga yang saya lagi bimbing. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi waktu saya mulai, ya itu saya nggak kepikir untuk bantuin orang. Ya bayangin, sendiri aja babak belur gitu ya, bantuin orang lain. Ya, nah cuman istri saya ini punya hati buat anak-anak, gitu ya. Dia punya compassion buat anak-anak. Nah, makanya dari awal itu kita udah belajar untuk nolong orang, meskipun waktu itu saya masih susah sih memang. Ya, nah akhirnya ini saya mulai kontrak ya, akhirnya saya bangun panti asuhan di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Karena ada yang jagain hari per harinya, yaitu mertua saya. Kalau saya kan tinggal di Jakarta. Ya, jadi saya nyari duit, mama saya yang mertua saya yang ngurusin operasional. Nah, itu anak dari 1 sekarang ada 17 dan rumah itu kontrak sana kontrak sini. Ya, jadi pindah-pindah rumah itu dengan belasan anak setengah mati, teman-teman, percayalah. Ya. Nah, akhirnya waktu berjalan, ya saya bisnis mulai running, ya karena saya mulai ya dari 20-an saya udah mulai bisnis, ya akhirnya Tuhan izinkan saya untuk beli tanah buat panti ini. Nah, akhirnya dari tanah ini saya bisa bangun rumah. Nah, ini ada 2 rumah itu nempel. Nah, itu dua-duanya buat panti saya itu, ya. Yang saya bangun di Surabaya. Ya, nah, dan ini anak-anaknya sekarang. Dan yang seru, teman-teman, anak-anak ini sekarang jadi tim saya. Ya, jadi mereka ini, tim digital marketing saya yang nanganin perusahaan-perusahaan itu yang kalau mereka lihat, mereka pasti nggak percaya. Yang kerjain anak-anak PA masih kecil.
ya, ya SMP, ya, SD, ya. Jadi yang video, copywriting, web developer, ya, administrasi toko online, ya, itu semua dihandle oleh tim anak-anak saya, ya. Dan mereka saya gaji teman-teman, wah, jadi makmur lah pokoknya lah, ya. Kemarin tuh yang paling ujung tuh namanya Excel, itu matanya buta sebelah karena waktu dia masih bayi orang tuanya mau gugurin dia pakai lada, ya minum lada sebanyak mungkin, tapi akhirnya nggak berhasil, meninggal anak ini. Akhirnya anak ini lahir tapi matanya rusak sebelah. Ya, tapi anak ini sekarang kuat bikin video, ya motion, ya. Nah, makanya baru minggu lalu kita modalin beli kamera Sony. Wah, dia senang banget. Saya bilang, ini kameranya mahal, mesti jadi duit. Saya bilang. Ya, nah jadi dan ini anak saya. Kalau ini anak kandung saya. Nah, anak kandung saya juga menarik. Ini sekarang umurnya 12 tahun. Ya, dia udah punya toko online teman-teman. Ya, profitnya besar teman-teman, ya nggak kalah sama manajer lah pokoknya. Ya, jadi kalau Anda nanya manajer kantor berapa gajinya, itu pasti mirip sama anak saya ini, ya. Jadi anak saya ini umur 12 tahun, jadi anak saya ini udah diajarin jualan sama mamanya, ya dari umur 11. Ya, dia jualan di marketplace, ya. Nah, akibat jualan kadang dia pelit teman-teman. Sekarang karena udah ngerti duit. Ya, jadi ya, saya lagi ajarin berbagi dia, ya jangan dikuasai duit, saya bilang, ya kamu harus duit itu mesti giving, jadi pipa, jadi saluran, saya bilang, nanti Tuhan kamu kasih, Tuhan kasih, kamu kasih, Tuhan kasih, gitu kan, lama-lama pipanya makin gede. Nah, makanya anak saya ini udah mulai belajar giving juga sekarang, karena dia udah mulai nikmatin duit, ya kadang kokonya paling pinter tuh, kalau kokonya sama kayak saya seniman, jadi belum terlalu senang jualan kayak istri saya, ya. Nah, makanya kokonya sering nyolong-nyolong minta duit sama dia. Ya. Nah, jadi apakah bisa ya making money ya dari muda? Jawabannya pasti bisa. Ya, saya udah buktiin, saya udah ngalamin. Ya, jadi bukannya soal bisa nggak bisa, tapi Anda mau apa nggak mau. Gitu aja di sana. Nah, kalau Anda mau, artinya Anda mesti kasih waktu di sana. Ya, Anda kasih waktu, Anda cari mentor. Ya, nggak usah pikir modal dulu. Ya, kasih waktunya, cari mentornya. Ya, nah itu rahasianya. Nah, saya mau ada pelajaran dikit teman-teman hari ini supaya Anda udah bisa start gitu ya untuk bisa jualan. Ya, dari ilmu sedikit yang saya punya ya, semoga bermanfaat tentang copywriting, tentang konten. Ya, karena hari-hari ini manusia itu bergerak karena konten teman-teman. Ya, bisa teks, bisa gambar, bisa video. Ya, dan semua ini gambar, video, lagu, ya cerita itu mulainya dari copywriting, dari cerita, ya dari tulisan, ya. Nah, kalau Anda lihat ya di sini, karena saya juga belajar gitu ya. Saya kampus juga lulusnya lumayan ya, lumayan ngepas, lumayan lama. Jadi jangan dicontoh. Saya otodidak, jadi saya akhirnya saya mulai belajar ya, karena saya waktu itu jurusannya saya salah gitu ya. Tapi ya karena saya ya penting selesaiin lah buat mama saya, yang penting kelar gitu kan. Nah, cuman akhirnya saya suka media. Ya waktu itu saya ngambil teknik sama kayak Bu Anggun, tapi saya sukanya di media. Akhirnya saya pas kuliah saya sembari belajar juga. Ya. Nah, kalau Anda lihat ya, ini saya belajar tentang simple ya. Otak manusia itu rupanya nyimpen satu di kecil ya, di tengah, di belakang itu namanya reticular activating system. Nah, bagian otak ini sangat powerful karena dia nyimpen semua memori ya, berupa kata, gambar, visual, itu disimpan sama dia. Ya. Dan penyimpanan ini membuat orang itu kayak filter. Jadi kalau orang mau do something itu dicek dulu ada apa enggak gitu kan. Ya. Nah, ya dan filter ini akan kebuka itu karena by dengan emosi. Ya. Nah, makanya saya kalau jualan sama orang teman-teman ya, saya bukan saya nggak jago jualan, saya jago mainin emosinya dia. Ya, karena why people buy? Because emotion. Ya, sometimes itu orang beli bukan karena butuh,
tapi kebanyakan karena kepengen. Ya. Nah, jadi makanya, nah mereka itu digerakkan karena visual, karena tulisan, karena kata. Ya. Nah, jadi makanya saya percaya banget teman-teman, Anda bisa mengubah kata dalam hidup Anda, itu Anda ngubah hidup Anda. Ya, karena saya sempat baca buku, nggak tahu ini benar apa enggak, pokoknya saya sempat baca, organ pertama yang bayi itu, organ panca indera yang di bayi itu berfungsi adalah telinga katanya. Ya, jadi kalau kita orang tua sering berkata-kata yang positif kepada bayi, ya dari awal, ya bayi itu udah dengar. Dan organ tuh panca indera yang terakhir nggak berfungsi juga katanya telinga. Ya. Nah, makanya teman-teman be careful sama kata. Ya. Coba sekarang moodnya dibuka semua. Ayo, moodnya dibuka semua. Ya. Sekarang ayo ngomong sama-sama. Ya, ikutin kata saya. Hidup saya pasti diberkati Tuhan di masa depan. 1, 2, 3. Ayo. Hidup saya pasti diberkati Tuhan di masa depan. Saya pasti sukses di masa pandemi. Saya pasti sukses di masa pandemi. Saya pasti susah miskin. Saya pasti susah miskin. Ya, udah. Sekarang moodnya ditutup lagi. Ya, jangan susah kaya, susah miskin, benar nggak? Ya, orang pikirnya jangan susah kaya, susah miskin. Ya, nah, jadi simple teman-teman. Jadi gini, ya, mengapa Anda mesti serius nih sekarang ya untuk belajar terutama copywriting? Karena gini, karena sekarang ini pandemi menurut saya buat percepatan. Ya, bukan yang besar ngalahin yang kecil, namun yang cepat ngalahin yang lambat. Jadi kalau Anda lelet, Anda punah. Ya, Anda lelet, Anda punah. Hidup Anda ribet, Anda punah juga tuh. Jadi jangan lelet sama jangan ribet. Banyak orang ribet tuh. Aduh, ini mau gitu kan. Ini tunggu perfect, ini tunggu perfect. Akibatnya semuanya nggak dikerjain. Ya kan? Anda pas udah jadi ketinggalan. Ya, utuh cerita Bu Anggun kan pasti nggak lelet. Itu bikin platform begitu nggak gampang teman-teman, emangnya gampang. Ya, saya tahu banget itu. Ya, kalau lambat itu nanti kompetitor udah menohok duluan gitu kan, telat, ya kan. Nah, jadi dan pandemi ini menurut saya yang tadinya orang-orang 3 tahun lagi, 5 tahun lagi baru sadar semua ya. Sekarang itu menurut saya dipercepat. Contoh kayak Zoom ini kan. Kalau di setia kan Zoom udah lama kan 2019 kan katanya kan. Tapi buat menurut saya mungkin 90% penduduk Indonesia what is Zoom? Zoom itu apa? Nggak tahu. Ya kan? Nah, buat setia mungkin udah 2019, tapi buat 90% orang Indonesia itu dia kagak tahu. Dan sekarang jadi tahu. Ya kan? Jadi biasa. Ya, Zoominar lah, apalah gitu, webinar, Zoominar gitu kan. Ya, saya sendiri jualan pakai Zoom udah dari 2018, 2017 sebenarnya. Ya kan? Nah, tapi sekarang ini penduduk dipercepat. Nah, artinya apa? Artinya enak buat kita yang bisa jualan, teman-teman. Ya. Nah, jadi waktu kita jualan di online itu karena konten. Konten itu tertrigger bagus tuh karena copy yang bagus. Jadi copy itu rangkaian kata-kata. Ya. Nah, ayo coba ucapin sama-sama, nggak usah dibuka moodnya. Ayo, 1, 2, 3. Copywriting, skill untuk merancang kata-kata yang mampu menggerakkan orang untuk action, ya seperti membeli, klik, share dan sebagainya, baik lewat web, flyer, billboard, panggung atau rapat dan sebagainya. Oke, nah jadi simpel teman-teman. Copywriting itu sebenarnya skill buat merancang kata, ya dan nggak perlu jago nulis, kagak perlu. Wah, ya saya kasih garansi Anda nggak perlu jago nulis. Yang Anda perlu adalah jago nyontek. Ya, biar cepat. Ya, karena kalau Anda nunggu jago nulis, percayalah Anda nggak akan jago. Ya, lama ya di sana ya. Nah ini contoh ya copywriting nih ya. Ini iklan di Facebook tuh ya dari GoDaddy itu jualan hosting. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sana kan itu kan curahkan produktivitas dengan Microsoft dari GoDaddy. Bekerjalah lebih cerdas bukan lebih keras. Nah, jadi yang dia jual apa nih di sini nih? Efisiensi. Ya, hemat hingga 43%. Wah. Kan lucu kan, kok ganjil amat sih 43%. Kenapa enggak 50 gitu lebih enak gitu ya. Nah, itu emang ada formulanya memang itu kata-kata yang ganjil itu memang lebih enak dilihat.
42 sama 43 itu kalau buat itu 43 lebih enak ya, daripada 42 ya. 45 sama 44 ya 45 lebih enak ya. Nah, jadi ini contoh copywriting tuh ya. Nah, sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan ini kebetulan klien saya yang saya bikinin ya. Dia lagi jualan franchise dia ya. Nah, apakah income dan omset bisa turun drastis di masa pandemi? Ya, Anda mau mulai bisnis online nggak tahu dari mana. Nah, temukan bisnis online dengan 4 kriteria dia bisa memberi Anda solusi income cepat dan raksasa di masa pandemi. Ya, nah ini contoh bagaimana kata-kata supaya orang jadi melek gitu ya. Nah, kenapa copywriting penting? Karena Anda di online itu semua perlu mencuri perhatian. Karena yang posting itu Anda jangan GR, bukan Anda doang. Jadi kalau Anda jualan di online, Anda posting, terus Anda komplain, aduh Pak nggak jalan Pak, iya pasti nggak jalan. Kenapa? Karena yang posting itu jutaan orang, bukan Anda doang. Ya, jadi makanya Anda mesti bisa mencuri perhatian orang, gitu. Nah, orang itu tertrigger ya lewat tulisan, ya. Nah itu ada caranya. Makanya Anda mumpung masih muda nih, Anda latihan aja terus, ya latihan jago. Nah, Anda jangan pikir copywriting ini Anda hire orang beres gitu ya. Karena yang tahu soul-nya itu Anda. Ya, kayak Bu Anggun jualan program e-course-nya Bu Anggun segala macam itu pasti lebih jago Bu Anggun daripada digital agency. Karena Bu Anggun yang tahu why-nya tadi. Ya, di sana. Ya, nah kalau tahu why, artinya tahu masalah, tahu kegelisahan tadi Bu Anggun cerita. Nah, dari masalah itu tulisan gampang, nampol banget itu. Karena kena banget sama orang, ya. Nah, jadi mitos nih. Apakah hanya orang yang suka dan bakat nulis semua yang mampu jadi expert copywriter? Oh, ya. Nah, karena gini teman-teman. Salah satu high income skills ya di internet yang bisa membuat income Anda itu tinggi itu adalah copywriting. Ya, ada banyak, ada bikin ada sekitar 7 sampai 10 ya, tetapi rata-rata nomor 1 itu selalu ditulis copywriting. Ya, jadi makanya jadi waktu saya ngomong copywriting jangan Anda pikir suka nulis dan jago nulis, enggak. Ya, namanya copywriting adalah Anda pinter cari kata-kata buat jualan. Ya, buat orang do something. Ya. Nah, mitos itu buat saya nggak terbukti. Kenapa? Karena gini. Karena pertama, yang penting Anda kalau tahu 3 strategi cepat ini, Anda bisa menghancurkan mitos tersebut. Pertama, Anda perlu tahu human nature itu apa. Yang kedua, Anda perlu tahu kata-kata magnet itu apa aja di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus yang ketiga, formulanya apa. Ya, jadi Anda tahu 3 ini aja cukup. Ya. Nah, human nature. Ya, paling sederhana gini. Orang itu katanya egois. Wah, ya. Salah satu tulisan di kitab Nabi Sulaiman berkata, dia bilang ini, si lintah punya 3 anak. Oh, namanya untukku, dan untukku. jadi orang itu pada dasarnya pengen tahu what's in it for me. Ya, apa benefit buat saya? Ya tadi Bu Anggun udah cerita. Dia nggak peduli visi, misi kayak apa kayak I don't care. I don't want to know. Ya itu benar banget. Ya. Mau visi misinya 10 poin kayak 100 poin kayak ya kalau orang Sunda bilang sebodoh teuing gitu ya. Ya, emangnya gue pikirin gitu. Jadi kalau bahasa sehari-harinya gunanya buat gue apa? Nah, jadi Anda harus cari tahu dulu produk Anda atau jasa Anda itu apa gunanya buat konsumen Anda. Itu yang penting. Ya. Jadi people don't care how much you know until they know how much you care. Ya. Orang nggak peduli Anda jago, Anda hebat, Anda sakti. Orang peduli sampai dia tahu bahwa Anda peduli terhadap masalah dia. Ya. Nah, di situ dia mulai aware. Di situ dia mulai connect sama Anda. Ya. Nah, yang kedua Anda cari tahu kata-kata yang bahasa Indonesia yang magnet nih. Pertama ya, contoh nih ya, rahasia. Wow. Kalau kata rahasia muncul, ya apa yang ada di benak Anda? Ayo, motif dibuka. Ya, apa emosi yang timbul? Ayo, coba diskusi. Kalau saya kasih kata rahasia, ya kira-kira yang muncul di imajinasi Anda apa? Rasa apa?
Rasa apa? Ayo, Penasaran, Pak. penasaran ya. Oke, thank you. Tutup lagi. Ya, jadi ada 2 orang di dunia katanya. Penasaranan sama curigaan. Ya, jadi jangan yang jadi curigaan, ya. Jadi yang penasaranan. Nah, kata reaksi ini bisa nge-trigger orang. Ya, terus apa lagi? Garansi. Wah. Garansi. Ya, belajar di apa? Di Bridal Academy-nya Bu Anggun, ya pasti punya pernikahan yang soleha lahir dan batin, selanggeng selama-lamanya, garansi seumur hidup. Wah, ya kan? Nah, itu kan wah begitu garansi udah gue beli dah, ya kan? Nah, terus gratis, ya kan? 2 video ya bagaimana menghadapi suami yang ngeyel. Ya kan? Ya bagaimana jadi istri yang sabar dan disayang suami. Nah, itu gratis tuh, ya kan? Ya, orang pasti mau tahu, ya kan? Tapi caranya masukin dulu email, masukin dulu nama, ya kan nggak ada mengasih yang gratis juga gitu kan. Anda kasih email, gue kasih video gitu ya. Terus terbatas. Ya. Nah, kalau terbatas tuh orang bawahnya mau buru-buru. Gitu. Ya, ini contoh. Jadi ada puluhan magnetic word dari bahasa Indonesia dan ratusan. Anda bisa pilih. Ya, contoh terbongkar, tersingkap, ya, misteri, ya, breaking news misalkan itu kalau bahasa Inggris. Ya, nah itu contoh pemilihan magnetic word. Ya, nah yang ketiga, Anda tahu formula. Ya, nah formulanya ada beberapa contoh. Saya kasih satu nih ya. Contoh MAS. Ya, MAS, ya. M-nya masalah, ya. Jadi Anda expose masalah, A-nya diaduk-aduk masalahnya, ya kan? Yang ketiga kasih solusi, ya. Oke, nih contohnya nih. Kita sekarang praktek ya. Nah, sebelum saya praktek, saya mau kasih Anda e-book gratis. Wah, mau nggak kasih saya e-book gratis? Nah, ini ada e-book gratis, Anda bisa foto, ya Anda bisa download 25 ide, ya e-book saya, ya magnet content idea. Ya Anda bisa foto e-booknya. Linknya Anda foto, ya Anda bisa download di situ. Ya https://funnelbuild.com/25 ide konten. Ya, Anda bisa download e-book saya di sana. Ya, jangan lupa masukin nama dan email. Ya, oke. Udah ya, oke. Saya lanjut ya. Oke. Nah, contoh. Sekarang saya kasih contoh jualan essential oil. Ya, ini salah satu yang produk yang dijual istri saya yang cukup laku di masa pandemi. Ini saya kasih contoh sama Anda. Ya, nah, biasanya kan produsen-produsen kalau jualan kan dia kasih fitur kan ya meningkatkan fungsi pencernaan. Wah, ternyata lemon itu meningkatkan fungsi pencernaan dan memurnikan udara katanya. Nah, sekarang kalau Anda mau nulis, mau promosi ini ya kalau Anda mau promosi gini doang, itu percaya sama saya, orang jarang akan ngelirik juga sih. Ya, nah, berarti kan orang tadi kecenderungannya apa? Apa gunanya buat saya, ya kan? Nah, jadi selalu ingat. Nah, makanya Anda pakai pertanyaan ini. Ini pertanyaan ampuh. Ya, Anda tanya ini, emangnya kenapa? Ya, so what? Ya, emangnya kenapa? Oke, coba buka mic-nya. Ayo, 1, 2, 3, sama-sama. 1, 2, 3. Emangnya kenapa? Ya, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Emangnya kenapa? So what? Ya, oke. Ya, nah sekarang fitur, ya nomor 1, meningkatkan fungsi pencernaan. Terus kita tanya, so what? Nah, rupanya kalau pencernaan sehat, emangnya kenapa? Kalau pencernaan sehat kan metabolisme sehat. Kalau metabolisme sehat, berarti tubuh lu sehat. Oke, oke ya. Terus tanya lagi, so what yang kedua? So what? Kalau tubuh lu sehat, nah daya tahan tubuh lu tuh naik, imun lu naik di masa pandemi. Jadi lu nggak khawatir ngadepin virus gitu. Jelas ya? Nah, so what yang kedua itu biasanya udah nyentuh emosi. Gitu. Oke. Nah, jadi Anda cari tahu dulu nih. Ya, jadi habis Anda tahu fitur, Anda tanya so what. Jadi Anda tulis benefitnya. Gitu. Nah, so what pertama itu biasanya nggak kena ke emosi. Nah, Anda tanya lagi so what yang kedua. Nah, biasanya so what yang kedua itu nyentuh emosi. Ya, oke. Sekarang berikutnya adalah habis itu Anda pilih magnet.
kira-kira pemilihan kata apa nih ya yang gue mau pakai nih. Misalkan langkah mudah, murah, alami, misalkan ya, atau terbukti, gitu ya. Oke. Nah, nomor tiga, pilih contekannya, ya, contekannya. Nah, ini saya kasih Anda contekan headline nih. Ya, saya ada 200 sih, saya kasih Anda 5 deh ya, yang nanti sisanya e-course saya udah mau jadi, Anda bisa beli di e-course saya. Ya, saya lagi rancang e-course copywriting ya 21 hari belajar copywriting ya. Nanti bulan depan baru saya launch. Ya, nah, ini contekan headline killer nih ya. Ini Anda bisa foto nih. Yang pertama, bagaimana mengatasi dalam kurung hasil yang tidak Anda harapkan tanpa dalam kurung aktivitas yang tidak Anda inginkan. Nah, Anda foto nih ya, Anda bisa contek nih. Jadi penerapannya gini. Bagaimana mengatasi hasil yang tidak Anda harapkan apa? Misalnya kegemukan. Bagaimana mengatasi masalah kegemukan tanpa aktivitas yang tidak Anda inginkan, tanpa perlu diet ketat gitu. Ya. Nah, itu contoh ya, headline pertama yang bisa Anda contek ya. Headline kedua, angka tips untuk memiliki dalam kurung hasil yang Anda harapkan tanpa dalam kurung melakukan yang Anda benci. Misalkan 7 tips untuk memiliki berat badan ideal tanpa diet ketat misalkan. Nanti tips yang ketujuh, beli produk saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ketujuh, klik link ini gitu ya. Atau 7 tips untuk memiliki pernikahan yang ideal. Wow, ya. 7 tips bagaimana disayang mertua dan dicintai suami. Ya kan? Yang nomor 7, belajar di e-course bridal apa. Oke. Itu headline nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana mengubah dalam kurung kondisi hari ini yang tidak Anda inginkan menjadi kondisi yang Anda inginkan dalam jumlah waktu. Misalkan, Anda lagi jual kursus online misalkan buat bisnis. Bagaimana mengubah 10 juta menjadi 100 juta dalam 90 hari. Wah, ya, itu contoh. Ya. Bagaimana mengubah ya wajah yang jerawatan menjadi wajah yang mulus dalam 30 hari misalkan. Ya, nah itu contoh ya. Terus yang keempat, angka masalah umum mengenai dalam kurung topik di suatu tempat atau komunitas. Misalnya 3 masalah umum mengenai tingginya angka kolesterol di kalangan bapak-bapak. Ya, 3 masalah umum mengenai ya perceraian ya di kalangan orang kantoran misalkan. Gitu, ya. Headline 5, apakah dalam kurung hasil yang Anda harapkan dalam jumlah waktu bisa membuat Anda dalam kurung sesuatu yang membuat Anda semangat? Apakah turun 10 kilo dalam 30 hari bisa membuat Anda lebih percaya diri? Ya. Nah, itu contoh-contoh ya kata-kata yang bisa Anda pakai buat jualan. Oke, sekarang balik lagi ke lemon. Nah, ini contoh nih headline yang saya pakai misalkan. Jadi waktu saya mau jualan lemon, ya promosi di sosmed tuh bisa kata ini, 7 langkah mudah dan murah punya daya tahan dan imunitas tubuh meningkat di masa pandemi dengan 100% bahan alami. Ya. Nah, kira-kira lebih oke nggak? Ya, oke kan? Kira-kira kan kalau ngeliat gini kan dia pengen tahu nih apa sih tujuhnya gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya di antara 7 ini satunya jualan Anda. Ya, kalau nggak mau vulgar, suruh ke link. Nah, nanti di website baru Anda jualan di website gitu. Atau jualannya ke e-commerce ya, toko Anda. Ya. Nah, fitur yang kedua tadi memurnikan udara. Berarti so what? Wah, berarti kalau udara murni menghirup udara lebih fresh. Terus so what? Nah, kalau fresh jadi work from home jadi semangat kan, ya kan? Nah, jadi ini kan udah nyentuh ke emosi nih, oh berarti lebih semangat nih gua nih kan kerja di work from home nggak bosen, ya. Nah, misalkan temukan rahasia work from home jadi lebih semangat dengan kondisi udara fresh di rumah Anda seperti di pegunungan, gitu. Nah, ujung-ujungnya nggak tahu jualan essential oil lemon, nggak tahunya jualannya, ya. Karena essential oil ini memang bisa buat supaya udara fresh gitu. Jadi dia dibersihin dari bakteri, dari virus gitu ya. Apa dimurnikan gitu ibaratnya ya. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, contoh. Ya. Nah, sekarang praktek nomor 2 nih, praktek terakhir. Jus blender. Ya, misalkan ini ada jus blender nih. Maaf, Pak Diman. Ya. Ini jus blender ini Maaf, Pak Diman. Ya. Pak, untuk waktu tinggal 3 menit lagi ya, Oke, Pak. iya. Sip. Pemaparannya. Udah mau habis nih. Ya, ini terakhir nih, ya. Jus blender. Ya. Nah, ini apa? Jus ini
rupanya dia bisa apa gampang gitu ya nutupnya ya, terus pakai apa. Nah, saya mau coba kita ngerancang nih copywriting-nya kayak gimana nih. Ya, ini bahannya kayak gini nih. Ya, jadi tekan 2 tombol buat nyalain, ya kan. Nah, ini contoh nih ya. Nah, terus juga dia ada USB, ya kan. Nah, ini saya contohin sama Anda nih ya. Jangan khawatir, ini bukan barang saya, jadi saya nggak jualan ini. Ini contohnya, makanya nggak punya merek tuh ya. Nah, tapi yang menarik rupanya jus ini bisa jadi gelas tuh. Ya kan, tuh ya. Bisa jadi gelas. Ya, blender bisa jadi gelas, terus aman nih. Jadi kalau dia dipencet tuh nggak jalan, oke? Ya, oke. Nah sekarang kita lihat nih fiturnya apa nih ya. Berarti masalahnya kan dia orang mau rutin minum jus setiap hari, tapi susah bawanya. Akibatnya nunda terus, padahal di pandemi ini penting banget buat tingkatin imunitas tubuh. Oke, nah ini masalahnya nih. Oke, nah sekarang fiturnya ini, wah kalau baca fitur pusing kan, apa sih gila? Food grade Tritan, what is this? Gitu kan, ini apa ini? Nah, tanya, high power, berarti kalau high power lebih halus kan? Gitu. Terus security, berarti aman buat yang blender. Food grade aman buat tubuh. Tritan, nah apa itu Tritan? Gampang, cari aja Google. Ternyata Tritan material itu tidak mengandung bahan kimia berbahaya rupanya. Oke. Nah, berarti dari sini aja kita udah bisa bikin headline, temukan solusi praktis dan efisien serta aman untuk memblender jus dengan cepat misalkan. Oke. Nah, itu kita tanya lagi. Lebih halus, so what? Berarti minumnya lebih enak. Aman buat yang blender, artinya apa? Nggak bahaya kalau dekat anak-anak. Aman untuk tubuh, artinya nggak khawatir saat konsumsi. Bahaya, berarti nggak khawatir organ tubuh bakal rusak buat konsumsi jangka panjang. Oke? Nah, itu contoh teman-teman ya bagaimana praktek copywriting yang simpel buat Anda bisa jualan. Ya, oke? Nah, udah selesai ya dari saya. Ini tadi linknya Anda bisa download ya e-booknya, silakan. Ya. Oke, dari saya sudah selesai, teman-teman. Jadi apa yang saya ajarkan ini semoga bisa buat Anda ya dari sekarang coba aja jualannya. Ya, kalau gagal hajar terus, ya, praktek terus. Oke, thank you. Baik, terima kasih kepada Pak Riman Santosa telah memaparkan materi yang luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke sesinya jawab, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu tanggapan dari Ketua Tim Pakar kita, yaitu Bapak Eka Wahyukasih. Bapak Eka Wahyukasih, silakan untuk memberikan tanggapan kepada dua narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormatin Ibu Ruslaini sebagai Ketua ST Kasih Bangsa beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormatin Bapak Liman Santoso, narasumber kita yang luar biasa yang sudah tampil kedua kali, tetap memukau bagi kita semua. Yang saya hormatin Ibu Anggun Kurniasari, yang saya hormatin para dosen, yang saya hormatin juga seluruh panitia e-seminar ST Kasih Bangsa seri ke-26 yang serunya terdiri dari mahasiswa semester 5, di mana e-seminar ini merupakan tugas bagi mata kuliah inkubasi bisnis. Yang saya hormatin seluruh peserta e-seminar ST Kasih Bangsa yang dengan setia hadir pada setiap e-seminar ST Kasih Bangsa yang terjadwal. Dan yang saya hormatin Bapak Ibu sekalian yang setia mengikuti e-seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, 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 dan salam sehat bagi kita semua. Salam buat Indonesia. Setelah kita mendengar paparan dari kedua narasumber yang luar biasa, tibalah saya ingin memberikan sedikit tanggapan atas apa yang telah dipaparkan
kedua narasumber ini. Pertama saya ingin mengutip apa yang dikatakan Bill Gates, karena kedua narasumber ini sebenarnya cocok dengan apa yang dikatakan oleh Bill Gates. Bill Gates mengatakan begini, jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda mati miskin, itu adalah kesalahan Anda. Dan kedua narasumber ini, khususnya Pak Liman mengatakan, kita harus punya pepatah, kita susah miskin, bukan susah kaya. Itu sebenarnya udah apa yang dikatakan Bill Gates. Dan mudah-mudahan Pak Liman akan menjadi Bill Gates Indonesia. Dan saya juga ingin menanggapin pengalaman Pak Liman Santoso mengatakan, banyak orang loh, anak muda milenial, cuma ngomong yes yang banyak, dan jarang sekali dan. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa peserta e-seminar, Benjamin Franklin, pendiri negara Amerika Serikat, mengatakan, kerja bagus lebih baik daripada diucapkan dengan baik. Jadi kerja dan bukan yes, diucapkan dengan yes. Nah, jadi Pak, apa yang pengalaman dari Pak Liman Santoso selama menjalankan bisnis dari usia muda sampai hari ini usia 45, pengalamannya setelah dikatakan oleh Benjamin Franklin 200 tahun yang lalu. Jadi orang sukses ternyata memiliki prinsip-prinsip hidup yang sama. Dan juga menurut Bapak Liman Santoso, sukses itu harus belajar dari mentor. Dan menurut Bill Gates juga, menurut Jack Ma malahan ini, Jack Ma mengatakan, Anda harus belajar dari pesaing Anda. Tapi jangan pernah meniru atau copy. Kalau kamu copy, kamu akan mati. Itu adalah pengalaman dari Ibu Anggun Kurniasari, di mana produknya diplagiat oleh pesaingnya. Kalau itu dilakukan pesaing yang suka memplagiat, pesaingnya yang akan mati. Karena kita boleh belajar dari kompetitor kita, tapi kita jangan meniru, jangan mengcopy. Karena kita copy, kita akan ketinggalan. Dan Benjamin Franklin juga mengajarkan kepada kita bahwa belajar seperti Pak Liman Santoso katakan, itu adalah benar. Karena dikatakan gini, jika seseorang memasukkan dompetnya ke kepalanya, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya, dompetnya itu. Investasi dalam pengetahuan selalu menghasilkan bunga terbaik. Itu yang dikatakan oleh Benjamin Franklin. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa harus mulai dari usia muda. Bapak Liman Santoso telah mendidik anaknya, umur 12 tahun, telah menghasilkan gaji setinggi manajer kantor. Dan anak-anak panti asuhannya di usia yang masih kecil telah mampu mencari penghasilan sehingga tidak lagi membebanin orang tua angkatnya. Dan satu yang harus kita tiru dari Pak Liman Santoso, dalam kondisi yang sangat susah, dalam situasi yang sangat katanya masih miskin walaupun lupa miskin atau lupa sama miskinnya sehingga pede, beliau berani mengambil anak asuhan, membuat panti asuhan, padahal untuk menghidupi sendirinya aja susahnya luar biasa. Dan sukses Pak Liman karena beliau berani mensejahterakan anak yatim. Itu kunci sukses yang harus kita ingat semua. Dan satu hal yang kenapa Pak Liman bisa sukses juga dikatakan oleh Socrates.
satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Maka Pak Liman dengan umur 30 lebih berani dan mau belajar dari anak umur 24 tahun yang sukses. Karena satu kebijaksanaan sejati, karena kita mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa. Lebih belajar dari orang lebih muda karena kita tidak tahu apa-apa. Maka kita akan tampil sukses. Itu adalah kata-kata bijak, kata-kata dari orang sukses, bukan hanya sekedar kata-kata bijak, tetapi ini ada kata-kata orang sukses. Dan Pak Liman sekali lagi mengatakan, beliau ya tidak pintar sekolah, tapi pintar dalam konten, pintar memainkan emosi daripada klien. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, ternyata 200 tahun yang lalu Benjamin Franklin mengatakan, ini bukan saat ini di mana IT digital berkembang. Saat itu masih belum ada komputer dan lain-lain. Benjamin Franklin mengatakan konten membuat orang miskin menjadi kaya. Ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin. Jadi konten ini nggak main-main seperti yang Pak Liman katakan. 200 tahun yang lalu Benjamin Franklin sudah meramalkan konten akan membuat orang miskin menjadi kaya. Dan saya ingin tanggapin buat Pak Liman, sesuatu yang hebat adalah beliau membuat suatu marketing, bagaimana membuat klien ingin membeli produknya dengan memainkan emosi klien. Kalau memakai istilah kerennya, beliau Pak Liman memakai suatu ilmu ya, yang mungkin kerennya adalah magic marketing atau hypno marketing atau psychological marketing. Dan saat ini semua marketer pasti mengarah ke situ, berlomba-lomba bagaimana memainkan emosi klien agar bisa memenangkan persaingan dalam jutaan produk yang berseliweran di digital marketing. Dan untuk Ibu Anggun Kurniasari, memiliki pengalaman yang cukup juga walaupun di usia yang muda. Berani membuka Marriage Academy for Muslimah. Padahal Bu Anggun Kurniasari juga baru melahirkan anak pertama dikala membuat konsultan pernikahan ini. Yang ingin saya tanya ke Ibu Anggun, pernah nggak sih kliennya nanya ke Ibu Anggun, apakah Ibu Anggun memiliki pengalaman dalam berumah tangga yang panjang sehingga berani tampil untuk memberikan itu pengetahuan dan konsultasi tentang pengalaman sebelum pas nikah, pranikah, dan pasca nikah. Silakan Pak, Bu Anggun. Belum pernah. Ada klien yang nanya background saya gitu ya, foundernya siapa gitu. Tapi rata-rata mereka datang untuk belajar bersama di Brighto karena memang konten yang kami tawarkan itu relate di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kita memposisikan bahwa kita adalah teman belajarnya mereka sama-sama. Gitu. Apakah tim dari Bu Anggun Kurniasari memiliki background psikologi? Tidak ada. Tidak ada. Dan gitu. Apakah tim Bu Anggun pernah belajar mentor seorang psikologi sebelum membuka Marriage Academy for Muslimah? Ya, dan sampai sekarang masih belajar. Belajar ya. Nah, itu yang memang seharusnya dilakukan. Mungkin karena Bu Anggun terus menampilkan dan berpegang sama bisnis model Canvas.
Mungkin saya ingin bertanya, Bu Anggun, ini pertanyaan ini adalah agar semua mahasiswa dan peserta di seminar ini bisa lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh Bu Anggun. Mengenai model bisnis, dan tadi sudah dijelaskan bisnisnya ada Merit Academy for Muslimah, sebuah perusahaan mungkin konsultan untuk pranikah dan pasca nikah. Nah, bagaimana, apakah Bu Anggun membuat perusahaan ini, karena berbicara kanvas model, setelah melakukan survei, apakah memang ada kebutuhan masyarakat terhadap pranikah konsultan dan pranikah konsultan? Apakah memang masyarakat muslimah membutuhkan itu, karena apakah muslimah calon pengantin muslim tidak belajar sama kiai dan lain-lain yang memang mereka biasa sebagai panutan dibandingkan konsultan? Bagaimana menurut Anda? Ya, saya riset. Tim kami selalu riset ketika ingin menyampaikan produk, ingin buat produk, ingin menyampaikan konten, itu riset dulu. Biasanya kami lihat dari yang sehari-hari ya, yang relate dan kehidupan sehari-hari kami. Kemudian kami buat copywriting-nya, kami juga tanyakan ke follower gitu ya, apa nih isu-isu yang sekarang lagi hot gitu ya. Nah, dari situ kami kemas produknya, kami kemas konten-konten di Instagram, YouTube, podcast kami. Biasanya dari situ. Memang harus riset, Pak. Betul, Pak. Dan Bu Anggun, saya ingin bertanya lagi, apakah setelah saya nggak tahu sudah berapa tahun, apakah solusi yang ditawarkan ini sudah sesuai dengan market need, kebutuhan market yang memang hanya khusus muslimah? Apakah mereka itu sudah merasa cocok, sesuai? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Jadi sekarang baru-baru ini sih kita udah nemu benar-benar produk yang cocok gitu ya, yang produk market fit untuk peserta. Karena memang sebelum-sebelumnya juga masih menggali terus nih kan, dari 2016 ya, 4 tahun kami berdiri. Itu produknya juga ganti-ganti, kadang kami buat buku, bikin jurnal, planner gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang terima banyak feedback juga gitu. Semua customer kami masukkan ke dalam klub komunitas online. Jadi dari situ kita juga minta feedback. Dan alhamdulillah sekarang udah ketemu yang cocok gitu. Nah, karena analisis penyebab kegagalan startup untuk di Amerika, dari 600 perusahaan yang disurvei, yang karena startup itu 95% gagal, itu adalah berlaku di seluruh dunia. Dan peringkat satu adalah no market need. Kalau bisnis model Canvas dengan model bisnis yang tidak itu sesuai dengan kebutuhan, itu peringkat pertama ada kegagalan startup. Dan ada peringkat keempat adalah kompetitor. Bagaimana kompetitor Bu Anggun Kurniasari dengan model bisnis ini? Apakah banyak kompetitornya? Banyak, Pak. Banyak. Dan saya buat akun khusus untuk produk, dan di akun itu sebenarnya saya follow akun-akun yang sejenis saya. Jadi setiap mereka posting, saya selalu ikut. Selalu saya perhatikan. Jadi melihat perkembangan dari kompetitor maksudnya. Ya, betul. Dan memang kegagalan startup yang keenam adalah produk yang jelek, produk yang kurang bagus. Tetapi pada kegagalan nomor 5 adalah mengenai pricing. Apakah produk Ibu dengan kompetitor pricingnya bisa kompetitif dengan produk yang bagus? Ya, bisa.
alhamdulillah juga memang kita setiap launching produk juga memang riset dulu gitu. Oh, ini di pasaran berapa? Seandainya kami buat yang lebih tinggi, biasanya kita kasih bonus-bonus gitu. Jadi bonus-bonus yang membuat itu value-nya naik. Misalnya yang terutama memang kita ada komunitas ya Pak. Jadi setiap ada yang ikut program kita dan produk kita, mereka masuk ke komunitas Bright Talk Club, dan itu yang membuat jadi excited dan bahkan bisa repeat order dari situ. Ya, oke. Terakhir, dalam melakukan bisnis Ibu, di mana Ibu juga pernah ditipu partner, pernah gagal produksi, gagal pasang tim dan lain-lain. Saya ingin nanya, dalam usia yang begitu muda, apakah Bu Anggun pernah merasa kegagalan dalam menjalankan usaha, dan berapa kali? Pernah. Setiap ada tantangan itu pasti saya ngerasa down. Dan kalau saya udah down lagi, saya balik lagi ke misi suci saya. Kenapa sih saya harus memperjuangkan ini gitu? Terus saya juga mempertanyakan apakah misi suci saya juga memang orang-orang butuh. Saya tanya lagi ke customer gitu ya. Kenapa sih kalian masih setia sama Bright Talk? Nah, itu yang menjadi bahan bakar semangat saya bahwa oh, saya punya misi suci yang orang-orang juga butuh saya gitu. Sehingga saya terus setiap kali jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Alhamdulillah. Sebelum agak lancar atau mulai sukses, berapa kali pernah gagal dalam bisnis? Karena Ibu background bisnis. Ya tadi yang saya udah sebutin itu yang saya alami semua tuh. Ada berapa kali jatuh bangunnya ya gitu. Oke. Memang orang sukses pasti lebih banyak gagalnya, karena kegagalan itu yang membuat dia sukses. Menurut Bill Gates, kalau sukses langsung adalah guru yang buruk, karena akan jatuh. Kenapa? Karena sukses di awal akan menggoda orang pintar, seperti Pak Liman Santoso yang mengatakan beliau itu tidak pintar sekolah, tapi beliau itu pintar banget gitu. Nah, jadi sukses adalah guru yang buruk, karena akan menggoda orang pintar untuk berpikir bahwa mereka itu tidak bisa kalah. Padahal banyak sekali pesaing yang akan membuat mereka kalah. Dengan belajar dari kegagalan, maka kita akan susah gagal di kelak kemudian hari. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eka Wahyu Kasih yang telah memberi tanggapan yang luar biasa kepada kedua narasumber kita. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya atau mau bertanya langsung, di sini udah ada beberapa, mungkin saya langsung membacakan beberapa pertanyaannya. Di sini yang pertama ada dari Tommy. Di sini saya Tommy dari STI Wiyata Mandala, jurusan manajemen. Saya mau bertanya kepada Ibu Anggun atau Bapak Liman. Dalam memulai bisnis itu sulit untuk mencari ide-ide yang sesuai dengan pesta. Apalagi sekarang sedang dalam masa pandemi, itu solusinya bagaimana? Sebelumnya terima kasih untuk kedua narasumber atas ilmunya. Baik, mungkin Ibu Anggun terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih. Untuk mencari passion itu sebenarnya paling gampang dicari ya. Passion itu dilihat dari yang membuat kita bahagia dan juga memang yang kita suka dan bisa dilakukan. Jadi kalau mau lihat passion, kita lihat aja kira-kira apa sih hal yang buat kita bahagia, apa yang buat kita senang. Bagi saya pandemik itu bukan sebuah penghambat ya. Justru pandemik itu bisa jadi tantangan yang membuat kita tuh kalau batu kita makin naiknya lebih tinggi lagi. Saya lihat teman saya usaha catering, dia awalnya cateringnya lewat catering buat di kantor gitu, makan siang kantor. Ketika pandemik otomatis turun dong ya ininya penghasilannya.
Tapi ternyata dia ngelihat ada peluang gitu. Dia karena dia memang masih bisa suka masak gitu. Dia bisa masak, akhirnya dia lihat peluang dan dia juga suka berbagi. Jadi lucunya dengan konsep berbagi inilah dia menghasilkan revenue stream, dia membuat produk Jumat Berkah. Nah, sekarang juga udah ini banget ya, udah terkenal banget, udah menjamur juga tuh Jumat Berkah gitu. Jadi dia bikin paket 100.000 itu nanti untuk ojol gitu ya. Nanti bagi orang yang mau donasi Jumat Berkah gitu. Nanti dia ngambil profit dari situ gitu. Jadi sebenarnya ngelihat passion itu mudah. Dilihat yang paling dekat di diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan jangan jadikan pandemik itu sebagai penghambat kita. Baik, terima kasih Bang Anggun. Mungkin Bapak Liman Sentosa ingin menambahkan? Cukup. Cukup ya, Pak. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Hidayat Mukti. Di sini pertanyaannya adalah ingin bertanya kepada Bapak Liman mengenai mana membangun suatu bisnis dari nol. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk itu dan bisnis apa yang paling dijajikan di era saat ini? Bagaimana strateginya? Mungkin mau langsung dijawab, silakan Pak Liman. Kalau saat ini kan memang kan lagi pandemi ya. Maksudnya modenya jadi kita ubah dulu mode survival ya. Tapi kadang mode survival ini bisa jadi bagus gitu ya. Nah, poin saya sih gini, poin saya adalah di masa pandemi ini cari ya yang profitnya, cash-nya cepat gitu. Ya, karena Anda butuh cash di pandemi ini. Ya, jadi di pandemi ini cash itu makanya kan banyak orang kan investasi takut, ya kan beli rumah takut. Ya makanya sekarang saya lagi ngerjain klien, salah satu grup properti yang sering iklan tuh ya, saya lagi ngerjain landing page-nya. Jualannya pakai bahasanya gini, saat yang tepat untuk investasi properti adalah saat krisis. Ya, jadi supaya mengubah paradigma orang, karena orang kan pandemi ini, krisis ini dia takut investasi, dia nyimpen duit. Gitu. Kalau kenapa-napa gimana kan? Namanya kalau tahu tadi nyari bisnis di lagi pandemi ya, mulai aja yang penting bisa ngasilin cash. Itu dulu tuh, latihan. Ya, buat saya sih, saya orangnya gini, saya orangnya bergerak dengan angka. Ya, Anda bisnis whatever, ya Anda latihan dapat 1 juta pertama, ya Anda terus kembangin dapat 10 juta pertama, ya terus kembangin dapat 100 juta pertama. Nah, makanya mesti ada dalam komunitas. Tadi Bu Anggun juga cerita, ya Anda perlu komunitas untuk temenannya, temen TikTok, gitu. Ya kan, komunitas itu bisa di offline, bisa di online. Kalau di online, tadi kan tipsnya Bu Anggun udah kasih tahu tuh. Cari aja kompetitor, ya cari hashtag yang sama, ya kan, terus lihat postingannya apa. Ya cari ide-idenya. Ya, terus cari suppliernya siapa yang bisa ketemu di komunitas yang ada. Dan doa jangan lupa, ya pasti Tuhan kirim. Ya supplier yang terbaik, ya partner yang terbaik. Ya nggak mungkin miskin, nggak mungkin kalau dikerjain, percayalah. Baik, terima kasih Pak Liman. Ada pertanyaan lagi Pak. Di sini pertanyaannya itu terkait dengan yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Anggun. Kan kata Ibu, passion itu kan dari apa yang buat kita bahagia. Terus kalau sudah menemukan passion kita, terus kita ngejalanin yang ternyata bukan passion kita, itu harus bagaimana? Itu pertanyaan dari Sofi. Mungkin bisa dijawab. Ya, ya kan goalnya dari passion kan ingin memberi dampak kan, ya kan. Jadi kan buat saya sih yang penting goalnya kita ngasih dampak gitu aja sih, ya kan. Yang kita kerja ngasih dampak gak? Yang ngasih dampak ke ya keluarga dulu, ya keluarga sendiri ngasih dampak gak? Yang kedua ngasih dampak gak ke orang-orang lain gitu kan. Pokoknya kalau ngasih dampak ya pasti akan sustainable, akan bagus buat jangka panjang. Gitu. Kalau dampaknya nggak ada, pasti jangka pendek itu bisnis. Gitu, ya kan. Nah, makanya goalnya adalah dampaknya apa.
gitu. Dampaknya kalau bahasa simple, masalah apa yang bisa dijawab gitu. Ya kan, kalau tadi kan Bu Anggun kan bagus tuh, testimoni banyak. Berarti kan banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tadinya mau cerai nggak jadi, ya kan. Terus banyak case-case tadi. Nah, itu kan dampaknya tuh langgeng, itu ceritanya bagus kemana-mana. Nah, jadi goalnya adalah ya passion itu untuk kasih dampak. Gitu. Ukurannya cari aja dampaknya apa. Ya itu sih. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Ibu Anggun ingin menambahkan pertanyaan dari Saudari Sofi. Cukup sepakat, karena memang kalau kita lihat dari yang tadi ya, konsep Jepang Ikigai itu bukan hanya yang kita suka dan bukan hanya kita bisa, tapi itu bisa berdampak dan juga bisa menghasilkan keuntungan buat kita sendiri juga. Jadi bisnis kita bisa terus bergerak karena ada orang yang mau ngebayar kita gitu. Karena ada orang yang mau bayar jasa kita, produk kita. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau nggak ada orang yang mau bayar, ya kita harus cari lagi sesuatu yang memang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain dan orang rela untuk mengeluarkan uang untuk hal yang kita tawarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ini pertanyaan untuk kedua narasumber. Ini ada dari Filipus, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, di mana Filipus bertanya, menurut Bapak dan Ibu, definisi dan itu seperti apa? Dan apa yang Bapak dan Ibu lakukan pada saat berada di titik terendah? Karena jujur saja, kami di usia sekarang ini bimbang dan mungkin bingung akan masa depan kami seperti apa. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Bapak Liman. Filipus, jangan pakai perasaan, Pus. Kalau masih muda mah gerak aja langsung. Kalau masih muda ya, kalau masih muda udah hajar aja, Ble. Ya kan? Gerak aja. Pokoknya action. Ya pokoknya gini, pokoknya jangan bisnis yang ukurannya ini, pokoknya ini, apa penting ini, kamu mesti jangan takabur sama resiko, itu aja yang penting. Ya, jangan gini, nggak ada prinsipnya itu bisnis yang uang cepet itu nggak ada gitu, nggak ada. Kan banyak sekarang kan ditangkap-tangkepin kan, naruh duit investasi 30% gitu kan, nah, itu nggak ada, itu nggak akan ada. Makanya, tapi kamu mesti gerak aja dulu gitu. Ya selesaiin goal pendek gitu. Ya, perasaan kamu dibuang aja dulu, nggak usah pakai, dikunci, di beton, diberangkas, kubur 10 meter. Nanti udah sukses baru buka lagi perasaannya. Ya, yang penting action, kerjain, ya, achieve, cari yang lebih gede lagi. Ya, lama-lama kamu akan jadi dampak tuh ke orang. Ya, pokoknya apa, stang mobil itu gampang digerakin kalau lagi jalan. Kalau stang lagi diam itu susah digerakin, Bos. Gitu. Jadi kamu mau belajar apapun, kalau kamu lagi diem tuh nggak bisa. Mulai aja, nanti Tuhan pasti kasih sesuatu. Ya waktu kamu lagi gerak. Nggak mungkin kagak. Gitu. Saya pengalaman selama ini, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Ingat, Bos ya, jangan pakai perasaan. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Anggun, mungkin ada tambah untuk jawaban dari saudara Filipus. Mungkin ini pertanyaannya yang menanyakan sedang mengalami quarter life crisis, CLC, yang lagi happening sekali nih buat millennials. Kalau saya waktu ada di fase itu, saya selalu senang merefleksi, kontemplasi diri gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Kenapa saya harus menjalani jalan hidup yang kayak gini, skenario yang kayak gini? Apa yang bisa, hal apa yang sebenarnya itu membatasi diri saya? Saya catat, saya tulis gitu, saya kumpulin ini limiting belief saya apa? Dan kalau udah saya temuin, saya buat ini belief system dalam diri saya. Sebenarnya kenapa sih saya hidup? Pasti saya hidup punya maksud dong gitu. Pasti saya hidup itu ada manfaatnya. Masa saya hidup cuma gini aja sih, pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Nah, itu belief system saya gitu. Ketika saya udah nemuin, ya udah nanti saya sambil belajar memperbesar kapasitas saya. Ketika kapasitasnya sudah besar,
limiting belief tadi ya otomatis terlihat kecil gitu. Jadi saya bisa melihat segala sesuatunya tuh dari sudut pandang di atas gitu. Jadi limiting beliefnya jadi rendah gitu, dan saya nggak menganggap itu sebagai sebuah hambatan karena saya bisa melompati hal tersebut gitu. Jadi semangat kalau lagi galau, lagi lagi bingung gitu ya. Jangan menyerah dan juga terus belajar, cari mentor. Itu betul banget, saya sepakat untuk cari mentornya itu. Cukup, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggun. Selesailah sudah diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Bapak Eka Wahyukasih yang telah memberikan jawaban, dan juga tentunya kepada para peserta yang telah turut aktif memberikan pertanyaan sehingga diskusi kita pada sore hari ini dapat bermanfaat. Nah, selanjutnya acara kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu Ibu Anggun Kurniasari dan juga Bapak Liman Sentosa atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi pemberian cenderamata yang akan dilakukan oleh Ibu Ruslaini SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, kepada narasumber kita yaitu Ibu Anggun Kurniasari dan juga Bapak Liman Sentosa, serta kepada moderator kita yaitu Saudari Rizka Damayanti. Kepada Ibu Ruslaini, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Terima kasih narasumber Ibu Anggun Kurniasari dan Bapak Liman Sentosa atas waktunya pada sore hari ini. Sangat menarik, sangat bermanfaat materi-materi yang telah diberikan, dan semoga yang telah Bapak Ibu sampaikan dapat ditindaklanjuti oleh khususnya mahasiswa SD Kasih Bangsa dan juga masyarakat umum. Perlu diketahui, hari ini hadir dari seluruh Indonesia, anak-anak muda dari Medan, dari Sumatera Barat, dari Jawa. Itulah mahasiswa SD Kasih Bangsa yang menyebar di beberapa kota. Dan kami yakini motivasi dan penjelasan dari Ibu Anggun dan Bapak Liman akan memberi pencerahan kepada mereka, ditambah dengan keilmuan yang diberikan oleh Bapak Eka Wahyukasih dalam mata kuliah inkubasi bisnis. Kami berharap kami akan mencetak sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya, bahkan berani melakukan usaha dari usia muda untuk menjadi sukses di usia muda. Terima kasih Ibu Anggun, dan perkenankan saya mewakili Sivitas Akademik Kasih Bangsa menyerahkan sertifikat sebagai penghargaan kepada Ibu. Berkenan Ibu untuk berperan serta aktif lagi di lain waktu dalam e-seminar Kasih Bangsa. Mohon diterima dan nanti haknya akan dikirim oleh panitia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu atas kesempatannya. Baik. Dan untuk kedua kalinya Bapak Liman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Materi yang terus menarik, sama seperti materi yang Bapak berikan pada seminar yang selanjutnya. Dan mungkin nanti akan ada kumpulan sertifikat dari SD Kasih Bangsa di rumah Bapak. Dan kami harap itu menjadi kebanggaan juga untuk Bapak bersama keluarga bahwa telah melakukan sharing keilmuan dan pengalaman kepada anak-anak muda, khususnya mahasiswa SD Kasih Bangsa dan masyarakat umum pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, perkenankan saya menyerahkan sertifikat penghargaan ini kepada Bapak Liman Sentosa, mohon diterima. Siap Bu, udah 2, 8 lagi Bu. Oh ya, siap Pak, siap. Siap, nanti pasti akan dihubungi lagi. Ya. Dan terakhir untuk moderator kita, terima kasih atas peran serta kakak kelas dari semester 7 yang membantu pelaksanaan seminar yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5 kepada Rizka Damayanti. Mudah-mudahan tadi juga bisa mengantarkan Rizka sebagai calon sarjana yang sukses di usia muda dan cepat menyusun skripsi dengan tidak menyontek tentunya. Iya, baik. Terima kasih Rizka Damayanti, terus aktif bersama SD Kasih Bangsa. Perkenankan saya mewakili Sivitas Akademik SD Kasih Bangsa menyerahkan sertifikat sebagai penghargaan kepada mahasiswa kami, Rizka Damayanti dari semester 7. Terima kasih. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Ruslini. Berikut adalah informasi terkait dengan I-Seminar Nasional selanjutnya yang diselenggarakan oleh PIKTI seri ke-15. Yang akan dilaksanakan pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk yang belum bergabung, silakan karena pendaftarannya masih terbuka. Sebelum kita tutup, dimohon kepada seluruh para peserta online e-seminar untuk mengaktifkan video dan tersenyum ke arah kamera selama 20 detik. MC sepertinya suaranya masih di mute ya. Ya. Hadirin sekalian, itulah serangkaian acara pada I-Seminar Nasional pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta online yang telah bergabung bersama kami dalam I-Seminar Kunci Sukses di Usia Muda. Kepada para peserta online, kami berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dan bergabung dalam acara seminar selanjutnya. Akhirnya, sampailah kita ke penghujung acara I-Seminar Nasional pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony, mohon mundur diri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih dan selamat sore. Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di lain kesempatan. Until my heart is black and blue,